Di stop aja Mas, kenapa dari saya aja? Iya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman yang sudah hadir di acara kita kali ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada bahasan kita kali ini, di sini kita membahas tentang bagaimana interpretasi batu pasir daerah Taman Sari, Karanglewas, Jawa Tengah yang berkolaborasi antara Himpunan Mahasiswa Geofisika Unsur Wilayah 3 dan acara ini mengambil topik di mana ditumpukan atau difokuskan kepada penggunaan metode geolistrik, khususnya geolistrik resistivitas, untuk menentukan sebaran batu pasir atau keterdapatan batu pasir pada daerah penelitian ini, yang mana daerah penelitian berada di daerah Taman Sari, Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini merupakan kondisi morfologi di mana daerah penelitian yang berada pada daerah perbukitan atau punggungan perbukitan, dan pada bagian timurnya dia terdapat suatu sungai. Nah, untuk pengenalan geologi ini sendiri pada dasarnya memang sudah harus dipadukan dengan basic dari fisika itu sendiri, karena pada tujuan nanti untuk melaksanakan interpretasi, entah itu batuannya seperti apa, terus kemudian persebarannya seperti apa, kita membutuhkan beberapa pengetahuan awal atau butuh beberapa bahan awal, seperti kita harus mengetahui kondisi geologi regional dari daerah yang akan kita teliti, kemudian kita harus mengetahui bentuk biomorfologinya yang nanti akan dikaitkan dengan bagaimana pola morfologi, kemudian sebaran batuannya seperti apa, ke arah mana. Nah, basic-basic itu yang harus kita pahami juga, agar nanti pada saat interpretasi batuan atau interpretasi istilahnya sesuatu yang akan kita cari di lapangan ini, kita bisa menemukan tujuannya. Nah, berdasarkan kenampakan morfologi sendiri, ini saya menggunakan peta DEM atau Digital Elevation Model. Ini diperoleh dari internet banyak ya. Misalkan teman-teman mencari bentuk peta kayak gini, dari mana Mas? Dari mana Kak? Nah, ini kita bisa cari contohnya di Demnas, bisa kita download, dan ini sifatnya open source. Nah, kemudian teman-teman bisa olah pakai beberapa aplikasi yang ada yang open source seperti Quantum GIS, kemudian ada juga yang berlisensi seperti ArcGIS atau Global Mapper. Nanti itu kita bisa olah di sana. Nah, data yang bisa kita peroleh dari kenampakan ini apa saja sih? Yang pertama, dari kenampakan topografi atau morfologi yang ada di sini, kita bisa mengetahui beberapa bentuk morfologi secara kasar, karena kita belum mendatangi lapangan. Nah, jadi kalau menurut kenampakan peta DEM ini sendiri, kita bisa menentukan ada beberapa morfologi. Contohnya di sini ada perbukitan, kemudian di sebelah selatannya terdapat lembahan, dan pada bagian timur terdapat sungai. Nah, nanti misalkan ke depannya akan dikaitkan bagaimana dengan potensi tambangnya atau potensi airnya, keterdapatan seperti apa, nanti itu bisa dijelaskan lebih lanjut. Akan tetapi di sini kita hanya sebatas sebaran terlebih dahulu. Nah, dari beberapa pola kenampakan morfologi itu dapat mengindikasikan beberapa karakteristik batuan. Contohnya, daerah yang memiliki tekstur kasar, atau bisa dilihat di sini kan ada yang memiliki tekstur kasar, kemudian di bagian selatannya memiliki tekstur yang lebih halus. Nah, dia dapat menjadi indikasi awal bahwa masing-masing litologi ini memiliki ciri-ciri khusus. Contoh, tekstur kasar ini biasanya dia dimiliki oleh beberapa batuan yang biasanya memiliki resistensi atau istilahnya dia memiliki kekuatan batuan yang lebih kuat. Contohnya batuan apa saja? Contohnya bisa kita temui pada batuan beku,
terus kemudian bisa juga bereksi, dan dia jika dilihat pada morfologi atau di peta DEM, dia biasanya menunjukkan pola-pola atau tekstur yang lebih kasar. Nah, itu hanya dugaan awal saja, akan tetapi untuk penelitian itu harus melalui peninjauan di lapangan lebih lanjut. Nah, kemudian untuk daerah yang teksturnya halus atau bisa dikatakan tidak ada pola, misalkan dia tidak ada benjolan-benjolan atau tidak ada punggungan-punggungan, itu biasanya dia memiliki karakteristik hamparan atau dataran yang memang merupakan produk lapukan dari batuan-batuan sebelumnya, atau biasa kita bilang aluvial, atau dataran yang biasa kita lewati, yang biasa kita lihat itu dia memiliki tekstur yang halus. Nah, kemudian selanjutnya, jika ingin kita lebih jauh untuk membahas tentang kondisi geologi, dan jika kita ingin membahas tentang bagaimana pola alirannya yang nanti akan ada kaitannya, jikalau kita berbicara batu pasir, tentunya kita nanti akan berbicara dengan potensi aquifer yang nanti akan terbentuk. Nah, jadi kita butuh sebaran atau perkiraan keterdapatan muka air tanah yang bersifat atau dalam. Nah, salah satunya bisa kita amati dari pola aliran sungainya. Fungsinya untuk apa dari pola aliran sungai ini? Pola aliran sungai ini berfungsi untuk secara umum ya, mengetahui arah aliran air yang bersifat di permukaan yang pada daerah yang akan kita teliti. Contohnya ini pada bagian utara kita, dan merupakan lereng Gunung Selamat, dan ini pada bagian tengah ini merupakan daerah penelitian yang akan kita bahas. Nah, jadi kan secara umum dia pola aliran mengalir dari arah barat laut menuju tenggara. Nah, kemudian nanti bagaimana kaitannya dengan sistem atau arah aliran di permukaan atau MAT yang ada di daerah penelitian kita. Nah, nanti akan berhubungan dengan sistem pola aliran yang ada di permukaan. Kemudian, apa yang bisa kita jelaskan dari pola aliran sungai ini? Nah, perlu kita ketahui bentuk dari pola aliran sungai ini mencirikan beberapa karakteristik. Contohnya, di sini ada yang di bagian utara. Cuma kalau misalkan kawan-kawan lihat, ini kan hanya sungai memanjang lurus yang dia konstan menurun dari lereng gunung sampai hilir, sampai ke bagian kaki, terlihat seperti bentuk paralel. Namun ketika kita di zoom out, kita lihat lebih jauh, ini nanti dia akan membentuk pola-pola radial karena dia mengelilingi dari Gunung Selamat itu sendiri. Nah, itu biasa kita temui pada daerah cekungan atau daerah kerucut-kerucut atau di gunung berapi. Nah, kemudian yang pada bagian paralel ini yang warna ungu itu biasanya dia mengindikasikan bahwa aliran yang ada pada daerah ini dia konstan menuruni topografi atau menuruni bagian lereng. Biasa kita temukan pada perbukitan-perbukitan tunggal atau perbukitan-perbukitan yang saling sejajar satu sama lain, sehingga untuk pola aliran sungai paralel. Di lain ini masih banyak pola-pola aliran sungai lainnya, seperti ada rektangular yang dia mengindikasikan struktur, atau nanti ada yang hilang-hilangan. Nah, itu nanti dibahas lebih lanjut mungkin di lain pertemuan. Jadi yang bisa kita peroleh di pola aliran sungai ini, kita bisa mengetahui atau bisa mengindikasikan ciri awal arah aliran yang akan kita amati pada daerah penelitian. Nah, kemudian hal yang paling dasar untuk penentuan atau interpretasi batuan yang ada di lapangan, yang pertama sebelum kita melakukan akuisisi data atau kita sebelum melakukan geolistrik di suatu daerah, bukan hanya geolistrik, bisa jadi geomagnet, terus kemudian metode lainnya, kita pertama harus melihat bagaimana kondisi geologi regional daerah yang akan kita teliti. Di sini daerah penelitiannya yang di kotak warna merah ini terdapat dua formasi. Yang pertama ini yang warna coklat ini ada endapan lahar Gunung Selamat.
Nah, kemudian yang warna kuning ini dia merupakan formasi tapak. Nah, untuk titik akuisisinya nanti semuanya berada di formasi tapak. Jadi sebelum kita ke lapangan, kita harus mengetahui kira-kira batuan apa saja yang bakal atau yang memungkinkan untuk ditemukan di lapangan. Berarti di sini kita kemungkinan akan menemukan satuan batu pasir yang berbutir kasar, kemudian ada konglomerat, kemudian ada breksi andesit juga. Nah, nanti ada batu pasir gampingan dan sebagainya. Nah, peta geologi regional ini setidaknya menjadi referensi yang paling minim untuk digunakan pada saat kita ke lapangan. Nanti teman-teman boleh cari, ada peta geologi regional yang dikeluarkan kalau atau dari apa. Jadi dia yang skalanya lebih detail. Kalau ini kan masih skala yang lebih luas. Nah, dari sini nanti kita baru menduga-duga, oh ternyata menurut geologi regional, daerah yang akan kita teliti ini ternyata berpotensi terdapat batu pasir atau tidak. Nah, setelah dilihat dari geologi regional, ternyata terdapat potensi batuan yang akan kita cari. Kemudian bagaimana nanti cara penentuan titik yang akan kita sounding atau titik yang akan kita tentukan untuk diambil datanya. Ya tinggal kita cari daerah-daerah yang berpotensi untuk istilahnya apa ya? Kalau misalkan kita mencari tujuan untuk mencari air, kita cari daerah yang memang kesulitan air, kemudian dicari yang berpotensi untuk terakumulasinya air. Kalau misalkan kita mencari tempat yang berpotensi tambang, maka kita cari lokasi-lokasi yang memang sebaran batuan ekonomisnya yang banyak. Nah, itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan yang kita pakai. Nah, kemudian hanya dengan geologi regional saja. Nah, hal tersebut tidak cukup. Tapi peta geologi regional ini dia minimal harus sudah dipakai di awal. Jadi harus ada gitu, untuk dugaan awal. Karena seringkali begini, ketika kita akan mencari suatu batuan atau mencari batuan yang ekonomis, anggaplah untuk ditambang. Kita tidak mencari di geologi regional, kita hanya langsung akuisisi. Nah, seringkali kita tidak menemukan batuan atau material yang akan kita cari. Nah, jadi ini adalah dugaan awal gitu. Setelah itu kita cari tadi berdasarkan tekstur-tekstur atau pola yang dibentuk di morfografi. Misalkan kita mencari batuan breksi atau batuan beku, maka kita cari yang topografinya dia memiliki tekstur yang kasar, terus kemudian memiliki kelurusan-kelurusan atau memiliki bentukan-bentukan seperti intrusi jika kita mencari batuan beku. Jika sedimen, kita juga ada beberapa pola-pola batuan sedimen yang memang terbentuk, yang memang terlihat di topografi, seperti dia memiliki bentuk topografi yang sejajar, seperti hamparan-hamparan batuan. Nah, itu beberapa kondisi memang terlihat dan beberapa tidak nampak di peta atau di DEM atau SRTM. Jadi kita harus meninjau langsung di lapangan. Nah, kemudian material atau batuan yang akan kita teliti atau kita dapatkan di lapangan, kita juga harus bisa membedakan antara beberapa jenis batuan yang kita kenal selama ini. Beberapa batuan yang kita kenal selama ini terbagi atas 3, yaitu ada batuan beku, sedimen, metamorf, yang memang masing-masing batuan tersebut memiliki genesa pembentukan yang berbeda-beda. Tujuannya apa? Agar kita mengetahui sebaran batuan yang akan kita cari seperti apa, kemudian nanti hubungannya dengan proses terbentuknya seperti apa, sehingga kita tidak salah dalam melakukan interpretasi. Dan kadang-kali kita bisa ketemu ya, misalkan pada suatu proses akuisisi geolistrik resistivitas, setelah dilakukan interpretasi, kita mendapati lapisan metamorf di antara lapisan sedimen. Nah, hal tersebut kan janggal karena proses pembentukan antara keduanya tidak saling berkaitan. Dalam artian, kita pun harus tepat dalam interpretasi batuannya. Jadi kadang-kali di sedimen atau di metamorf terdapat banyak itu saya temukan kasus-kasus penelitian yang memang geolistrik ada kejanggalan lah di bagian penentuan batuannya atau sebarannya. Nah, di sini batuan sedimen ini sendiri merupakan dia batuan hasil dari
proses perubahan dari batuan lain, entah dari batuan beku, batuan metamorf, atau batuan sedimen itu sendiri. Nah, ketika semua material atau semua batuan itu mengalami proses pelapukan, terus ada proses transportasi, deposisi, dia akan berubah menjadi sedimen. Dalam artian endapan sedimen ini dia belum sampai ke tahap batuan, dia masih bersifat sedimen dan belum terkonsolidasi. Nah, setelah dia terjadi proses litifikasi, ada kompaksi, ada sementasi, nah itu baru dia terubah menjadi batuan sedimen. Yang tadinya masih endapan sedimen, ketika dia sudah terkompaksi, kemudian kandungan fluida atau airnya dia keluar semuanya dan sudah masif, dia akan menjadi batuan sedimen. Nah, ini yang gambar di sebelah kanan ini dia merupakan siklus batuan, hubungan antar beberapa batuan. Nah, yang mana asalnya dari magma. Kemudian ini terus berputar. Jadi tidak akan habis ini siklusnya, terus berjalan. Dia akan berjalan terus menerus. Nah, kemudian ya ini yang tadi dijelaskan proses pembentukan batuan sedimen. Yang pertama kita butuh proses pelapukan dan erosi material apapun, baik itu batuan atau batuan, dia terlapuk dan erosi, kemudian tertransport menuju suatu tempat dalam artian dia terakumulasi dan terdeposisi. Tindakan dia bisa di daerah daratan, lautan, kemudian danau, sungai dan lain sebagainya. Nanti dia terbentuk pada lingkungan pengendapan tertentu yang menghasilkan produk yang berbeda-beda pula. Jadi batuan sedimen yang terbentuk di daratan, kemudian di lautan, danau, dan lain sebagainya, itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, proses selanjutnya sehingga dia bisa menjadi batuan sedimen yaitu proses litifikasi. Di antaranya ada proses kompaksi, dia hasil akumulasi sedimen yang sebelumnya, dia terjadi akibat endapan yang ada di atasnya. Karena endapan itu kan dia terus berangsur. Contoh kita ada di sungai. Sungai terisi dengan pasir atau lempung, dia akan mengendap, kemudian besoknya dia terendapkan lagi. Nah, seiring berjalannya waktu, lapisan yang paling bawah itu dia mengalami pembebanan dari material yang di atas, sehingga ada proses yang namanya kompaksi, dan dia akan mengeras. Kemudian ada proses litifikasi, diantaranya adalah desikasi dan sementasi. Nah, litifikasi ini dia proses pembatuan dari endapan sedimen itu sendiri, sehingga yang biasa teman-teman lihat di lapangan ini dia bentuknya sudah menjadi batu. Nah, inilah prosesnya. Jadi dalam satu singkapan atau dari batuan yang kita temui kita bisa bercerita banyak, kita bisa bercerita bagaimana sejarah terbentuknya, kemudian proses terbentuknya seperti apa, kaitannya seperti apa, itu kita bisa dijelaskan dari sini. Nah, kemudian jenis batuan sedimen. Jenis batuan sedimen ini terbagi menjadi dua, sedimen klastik dan sedimen non-klastik. Nah, batuan sedimen klastik ini dia terbentuk dari hancuran batuan lain dan biasanya dia sifatnya berbutir ya. Makanya untuk penamaan batuan klastik ini, batuan sedimen klastik ini dia biasanya berdasarkan ukuran butirnya. Nah, yang teman-teman lihat di sini ada detritus halus, lanau, serpis, lempung. Dia adalah ukuran butir dari batuan sedimen tersendiri. Ketika kita menemukan batuan dengan besar butir atau butirannya yang berukuran lempung kah atau kasar kah, nah, maka itu dijadikan penamaan dari batuan sedimen tersendiri. Contoh misalnya kita ketemu batu pasir, dia memiliki ukuran butir yang pasir sedang, ya nanti kita namanya batu pasir sedang. Nah, ada jenis batu sedimen plastik lainnya seperti ada breksi, terus maksud saya ada jenis batuan sedimen plastik lainnya seperti breksi, konglomerat, batu pasir, terus ada gamping juga, beberapa gamping termasuk ke dalam batuan sedimen plastik, dan ada juga yang masuk non plastik. Nah, kemudian apa yang membedakan batuan sedimen plastik dengan sedimen non plastik? Batuan sedimen non plastik ini terbentuk dari hasil reaksi kimia atau aktivitas organisme sebelumnya yang sudah terjadi. Jenisnya ada evaporit, silikaan, batu bara, gamping kristalin, ada batu gamping yang lain. Nah, ini nanti bisa dibahas lebih lanjut. Masing-masing dari batuan sedimen ini dia memiliki
nilai resistivitas yang berbeda-beda tergantung material penyusunnya serta bagaimana kondisi dia. Nah, nanti dia akan mempengaruhi nilai dari resistivitasnya itu sendiri. Contoh, batuan yang mengandung nilai resistivitas yang besar, biasanya batuan-batuan yang memang dia memiliki material-material logam yang tinggi atau yang banyak, lebih banyak dibandingkan yang lain. Sedangkan yang nilai resistnya kecil, dia biasanya tidak memiliki material tersebut, contohnya batu lempung, dan tentunya kondisi pun turut mempengaruhi nilai atau besaran dari resistivitas yang akan kita cari. Nah, ini adalah cara mendeskripsi batuan sedimen ketika kita berada di lapangan. Ada beberapa parameter yang harus kita pakai ketika mendeskripsi batuan sedimen. Yang pertama, jenis batuannya. Apakah batuan sedimen plastik atau non-plastik? Nah, perlu dijelaskan sebelumnya, kenapa kita harus menjelaskan batuan yang ada di permukaan, sedangkan kita mengambil data, contohnya resistivitas atau geolistrik, yang memang dia interpretasinya di permukaan. Nah, pada kasus ini, kegiatan pemetaan geologi yang bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi sebaran batuan, itu salah satunya bisa digunakan untuk dugaan awal sebaran batuan di bawah permukaan. Jadi sebelum kita bergerak ke bawah permukaan, kita melakukan dugaan awal, biasa kita mapping geologi atau pemetaan geologi untuk mengetahui sebaran batuan di permukaan yang nanti akan dikorelasi bagaimana kaitannya dengan sebaran batuan di bawah permukaan. Karena tiap-tiap batuan dia memiliki karakteristik tertentu yang memang berhubungan dengan sebaran bawah permukaan. Nah, kemudian deskripsi apa saja yang perlu kita butuhkan? Yang pertama, kita harus menentukan bagaimana jenis batuannya, apakah dia plastik atau non-plastik, kemudian warnanya, kemudian kondisinya, apakah dia dalam kondisi lapuk atau segar, atau kondisi yang sudah berlumut, dan lain sebagainya, karena nanti itu kan akan berdampak pada nilai resistivitas yang akan kita peroleh gitu, atau nilai resistivitas yang diperoleh. Kemudian ukuran butirnya seperti apa, sortasi ini dia derajat pemilahan antara butiran-butiran batuan yang ada di batu pasir atau batuan sedimen lainnya. Ada yang dari very well sampai sortasi buruk, itu tergantung dari bagaimana dia keseragaman atau kesamaan butiran yang ada pada batuan yang kita amati. Kemudian kemasnya biasanya ada kemas terbuka, kemas tertutup, pola dari jarak antara butiran-butiran atau fragmen yang ada di batuan. Nah, ini akan berkaitan dengan nilai resistivitas yang akan didapat. Karena resistivitas yang didapat ini bergantung pada kegiatan di lapangan atau kondisi batuan di lapangan. Biasa kita pakai nilai resistivitas menggunakan contohnya Telford yang dia sudah menentukan resistivitas sekian, range sekian sampai sekian, dia adalah batuan apa, misalkan batu pasir atau batu beku. Nah, kita kan tidak tahu yang dipakai di buku tersebut batu pasir yang seperti apa, atau batu lempung yang seperti apa, atau batuan beku yang seperti apa. Nah, kondisi tersebut sangat mungkin berbeda ketika kita berada di lapangan. Contoh misalkan di lapangan kita bisa menemukan nilai resistivitas yang jauh berbeda. Ya karena kontrol-kontrol tersebut. Misalkan kondisinya dia berbeda, batu pasirnya apakah dia lebih lapuk, atau dia mengandung air, atau dia kering, atau dia mengandung material lain. Sehingga seringkali yang kita temukan di lapangan ini nilai resistivitasnya jauh dibandingkan nilai resistivitas yang biasa ada di buku-buku. Nah, kemudian kemarin pada daerah Karanglewas ini sudah diambil beberapa dokumentasi yang mana menampilkan beberapa bentuk struktur batuannya. Nah, di sini ada 4 stop site. Stop site pertama ini bisa teman-teman lihat video di bawah. Dia terlihat struktur batuan sedimen yang memiliki bentuk perlapisan. Ada beberapa banyak struktur batuan sedimen, contohnya ada perlapisan, ada laminasi, ada graded bedding, ada cross bedding, nanti kawan-kawan bisa cari atau kita diskusikan langsung. Nah, itu dia
akan berhubungan dengan bagaimana proses terbentuknya, kemudian sebarannya seperti apa. Nah, di sini kan bisa dilihat pada stop site pertama, kita menemukan batuan dengan struktur perlapisan antara batu pasir dengan batu lempung. Nah, setelah dilakukan sampling, kemudian kami tetesi HCl atau istilahnya ya cairan HCl yang biasa kita temukan di peralatan kimia atau bahan-bahan kimia. Dia menunjukkan respon berbuih atau berbusa. Apa tandanya? Dia merupakan batuan karbonat. Itu. Jadi ini adalah dugaan awal sebelum kita melakukan akuisisi. Untuk apa perlunya dugaan awal? Nah, sebelum melakukan akuisisi atau geolistrik, khususnya geolistrik sensitivitas, kita harus melakukan istilahnya untuk mengetahui sebaran batuan permukaan, kita harus menemukan singkapan terlebih dahulu. Kemudian di atasnya kita lakukan pengecekan atau sounding terlebih dahulu untuk mengetahui nilai resistivitas batuan tersebut. Karena dalam singkapan kita sudah mengetahui pasti batuannya apa, tinggal kita cek di bagian atasnya untuk dilakukan akuisisi dan sudah menemukan nilai resistivitasnya, bisa kita tentukan resistivitas sekian merupakan batuan yang ada di bawah kaki kita yang sedang diakuisisi. Nah, ini buat dugaan awal untuk mendukung data sehingga data kita lebih akurat. Begitu. Nah, kemudian ini ilustrasi dari beberapa struktur sedimen yang memungkinkan untuk ditemukan di lapangan. Kadang-kali kita suka tertukar, apa itu batuan sedimen yang seperti apa, beku seperti apa, metal seperti apa. Contoh sedimen dengan metamorf, dia sama-sama memiliki bentuk seperti ini. Dia sama-sama istilahnya garis-garis seperti ini, tetapi kan berbeda. Metamorf dia adanya pansejajaran mineral, terus kemudian seringkali salah antara batu pasir dengan atau batuan sedimen dengan batuan beku yang memiliki sitting joint atau ke bentuk kolom. Nah, itu masih sering salah. Nah, setiap batuan ini dia memiliki karakteristik masing-masing. Khususnya batuan sedimen, ini ada beberapa struktur yang mungkin kita dapatkan di lapangan. Ada bedding, ada yang tipis, dan ada misalnya perlapisan yang dia masif. Kemudian ada graded bedding yang dia menunjukkan pola besaran butir yang menuju ke halus atau menuju kasar. Kemudian ada juga yang lain, ada current bedding, ada dune, kemudian ada yang berbentuk lensa atau nodul. Kita bisa dapati di lapangan. Nah, kemudian ini adalah stop site 2 di daerah Wadasti Numpuk, di daerah Karanglewas ini. Nah, bisa lihat batu pasir yang ada di lapangan ini dia tebal ya. Dia memiliki perlapisan dengan batu lempung, bahkan dominan batu lempung. Dia memiliki perlapisan yang sangat tebal, bahkan sampai 30 atau 40 meter yang nampak di permukaan. Bayangkan yang baru nampak di permukaan saja dia sudah 40 meter. Dan kita akan meneliti bagaimana persebaran di bawah permukaannya. Seberapa tebal dan seberapa banyak sebaran material yang akan ditemukan di bawah permukaan itu seperti apa. Nah, ini adalah proses mengukur kedudukan pada batu pasir yang ada di daerah Karanglewas. Karena pengukuran kedudukan ini perlu dilakukan untuk mengetahui sebaran batu pasir ini atau sebaran batuan sedimen ini ke arah mana, melampar ke arah mana, serta dia bisa dijadikan acuan untuk korelasi pada saat sesudah mendapat data dari hasil geolistrik. Jadi kita istilahnya rekonstruksi terlebih dahulu pada geologi, kita menemukan data permukaan, namanya data strike deep. Strike itu pelamparan batuannya, deep dia kemiringan batuannya. Nah, kemudian dari situ kita melakukan korelasi, nanti baru dipadukan antara data geologi dan hasil geofisikanya atau hasil dari geolistrik, sehingga datanya akan lebih akurat. Nah, ini gambar ini kan biasa kita temukan di lapangan dalam keadaan istilahnya ini kan masih lurus, masih normal-normal saja. Nah, terkadang kita masih sangat sulit
untuk menemukan kondisi batuan sedimen atau batu pasir yang posisinya seperti ini. Terkadang kita menemukan posisi yang sudah miring atau terlipat dan lain sebagainya. Nah, itu dia akan membutuhkan cara lebih lanjut untuk menentukan persebarannya seperti apa. Kalau ketika posisi batu pasir seperti yang digambar ini, kita tentu sudah bisa menentukan sebenarnya seperti apa. Dia akan terus saja lateral, secara horizontal, dia tersebar batuan seperti ini. Akan tetapi jika kita menemukan batuan dengan posisi yang sudah miring atau terkena struktur, terlipat dan sebagainya, kita harus mengukur kedudukan untuk mengetahui persebarannya seperti apa. Nah, ini biasa kita menggunakan kompas geologi untuk mengukur kedudukan batuan. Di sini merek apapun ya, biasanya kompas geologi seperti ini. Di sini ada beberapa bagian-bagian dari kompas geologi, bisa teman-teman lihat. Terus kemudian ada komponen penting di sini, ada pinnya, kemudian ada skala angkanya, kemudian ada arah mata angin, klinometer, dan bullseye untuk menentukan kedudukan batuan. Nah, ini adalah cara untuk mengukur kedudukan batuan itu tersendiri. Nanti kalau misalnya tidak bisa dijelaskan di sini, kita bisa diskusi lebih lanjut tentang cara pengukuran ini di lapangan. Sebenarnya bagusnya untuk pengukuran kedudukan batuan atau deskripsi batuan, kemudian ya semuanya terkait identifikasi batuan, itu yang paling optimal, yang paling maksimal itu kita laksanakan di lapangan. Karena kalau hanya kita dari sini saja, itu akan sulit. Tapi ini menjadi tantangan kita semua karena pandemi ini, semoga kita bisa memahami bersama-sama tentang materi ini. Nah, data yang diperoleh berupa data strike dan data deep. Data strike ini diukur untuk mengetahui pelamparan dari batuan sedimen yang akan kita cari atau yang akan kita teliti. Nah, kemudian untuk kemiringannya ke arah mana itu menggunakan deep. Ini untuk cara mengukurnya, pengukuran strike dilakukan dengan menghitung atau melihat jarum arah utara dengan menempelkan sisi bagian east dari kompas geologi yang kita punya. Kemudian cara memperoleh deepnya, di sini ada klinometer, kemudian kompas kita taruh di bagian yang akan kita ukur, kita tempelkan pada bidang yang akan kita ukur deepnya, kemudian kita kalibrasi klinometer sampai ada di tengah, baru kita baca nilai dari klinometer itu ada seberapa besar. Nah, itu adalah nilai sudut deep yang dibentuk. Nah, ini stop site ketiga. Stop site ketiga di sini agak berbeda dibanding yang sebelumnya, karena memang dari warnanya pun sudah relatif berbeda dengan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya dia relatif berwarna coklat, terus kemudian keabuan. Kondisi kalau di sini dia relatif berwarna cerah, dan ini biasanya mengindikasikan material-material karbonat. Nah, setelah dilakukan penetesan HCl, di sini memang terbukti bahwa yang merupakan material karbonat karena dia berbuih. Nah, pada stop site 3 ini bisa kita temukan beberapa bentuk atau beberapa sisa dari bagian makhluk hidup pada masa lampau, yaitu cangkang-cangkang moluska yang memang dia terdapat di batuan. Ya, di sini banyak kita temukan berwarna putih, cangkang-cangkang moluska, dan itu biasanya menjadi indikasi bahwa dahulunya daerah ini terendapkan pada daerah yang memang lingkungan pengendapan organisme yang terbentuk organisme yang seperti makhluk bercangkang atau moluska. Nah, biasanya pada laut dangkal seperti itu. Nah, itu adalah kaitannya antara geologi dengan sejarahnya. Bisa kita cerita banyak, hanya dari melihat batu saja, hanya melihat dari struktur saja kita sudah bisa berbicara banyak. Terlebih kita untuk interpretasi. Nah, ini untuk stop site terakhir, dia merupakan keterdapatan batuan konglomeratnya, atau pada bagian bawah dia batu pasir konglomeratan yang memang kontak dengan batu pasir. Pada gambar sebelah kiri atas, kita bisa lihat kontak antara batu pasir dengan batuan konglomerat di bagian atasnya, atau batu pasir konglomeratan di atasnya. Nah, data kontak ini sangat penting
khususnya dalam interpretasi geologi bawah permukaan, karena kita bisa menentukan sebaran di bawahnya seperti apa. Nah, jadi secara umum kita sudah bisa mengabarkan. Sebelum kita akuisisi data, kita sudah mengetahui setidaknya pada bagian atas kita sudah bisa menemukan istilahnya konglomeratan atau batu pasir konglomerat. Nah, kemudian dia kontak dengan batu pasir, jadi kita di bawahnya kemungkinan bakal ketemu batu pasir. Kemudian nanti di bawahnya tadi yang batu gamping atau pasir gamping yang di stop set sebelumnya. Nah, itu kemungkinan batuan yang kita lihat di permukaan itu bisa terekam atau tercatat di hasil geolistik yang akan kita laksanakan. Nah, kemudian tujuan akhir dari kegiatan mapping geologi ini atau interpretasi geologi ini kita dapat membuat suatu peta geologi yang berisi sebaran material atau sebaran batuan yang nampak di permukaan. Tentunya kita jika mendapatkan data-data kedudukan, strike depth, atau data struktur seperti sesar, lipatan, dan sebagainya, kita bisa plot di sini dan data-data itu akan banyak membantu dalam interpretasi kita, khususnya interpretasi batuan, struktur batuan di bawah permukaan ini seperti apa. Jadi bukan hanya berdasarkan nilai geolistrik resistivitas saja, terus kemudian dicocokkan dengan tabel, kemudian kita interpretasi batuannya seperti apa, melainkan kita juga harus mempunyai data-data pendukung seperti ini, seperti geologi regional sebagai dugaan awal, terus kemudian ada peta geologi yang sudah kita buat dari hasil mapping yang kita laksanakan. Nah, itu akan sangat membantu hasil interpretasi kita, sehingga interpretasi kita bisa tepat dilakukan. Karena ya tidak jarang betul ketika kita tidak memahami kondisi geologi, maka pada saat proses interpretasi kita akan sangat kebingungan gitu. Kita ada nilai resistivitas misalkan sekian, kok ada batuan ini di antara batuan ini, itu kan menjadi tanda tanya besar. Nah, ketika kita sudah memahami basic-basic dari geologinya itu sendiri, bagaimana batuan itu terbentuk, terus kemudian produk apa atau material apa yang kemungkinan dapat terendapkan pada daerah itu, kita akan bisa menganalisis awal atau bisa menyimpulkan di awal atau dugaan awal. Kita bisa membuat hipotesis, oh ternyata batuan ini terbentuk pada lingkungan ini, kemudian sebarannya ke arah mana, dan kemungkinan pada saat geolistrik akan ketemu material apa saja, seperti itu. Nah, paling itu saja yang bisa saya sampaikan, dan harapan buat teman-teman, semoga yang saya sampaikan ini bisa dicerna dengan baik, dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian saya. Terlebih harapan saya ke depannya untuk fisika dan geologi dapat saling berkontribusi satu sama lain, karena kita saling berkaitan satu sama lain. Di sisi lain, geologi membutuhkan fisika untuk dapat mengetahui bagaimana sebaran di bawah permukaannya berdasarkan teknologi yang mereka punya atau berdasarkan komponen-komponen fisika yang dipakai. Kemudian fisika juga membutuhkan geologi untuk dapat menentukan interpretasi yang tepat seperti apa. Jadi kita harus saling berkolaborasi untuk menentukan hasil yang terbaik ke depannya. Paling itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator Mas Widat. Terima kasih. Assalamualaikum.